Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Ardiansyah dari SMKN 4 Jember, jurusan akuntansi. Di video ini saya akan mempresentasikan perkembangan seni budaya Nusantara. Seni Nusantara tradisional. Perkembangan seni di Nusantara telah bermula sejak masa purbakala. Perkembangan seni dari masa ke masa, baik seni di Nusantara maupun belahan dunia lainnya, dipengaruhi oleh dua faktor. Satu, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berdasarkan kreativitas manusia. Dua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan hidupnya, termasuk lingkungan alam dan sosial budaya. Jenis-jenis seni budaya tradisional. 1. Seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan oleh rabaan. Bentuk seni rupa tradisional di Nusantara banyak yang berupa seni lukis dan seni kriya. Bentuk seni kriya berupa ukiran dan pahatan banyak ditemukan pada benda-benda bersejarah seperti waruga, nekara, arca, menhir, dan punden berunda. Pola-pola yang banyak digunakan dalam seni kriya adalah ragam hias flora, fauna, figuratif, poligonal, hingga geometris. Semua hasil karya seni bersifat anonim. 2. Seni arsitektur. Seni arsitektur adalah seni atau perancangan dan pembangunan struktur dan konstruksi bangunan. Seni arsitektur di Nusantara terbagi menjadi dua. 1. Arsitektur rumah ibadah. 2. Arsitektur rumah tinggal. Arsitektur rumah ibadah sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut. Contohnya bentuk pura dan candi khas agama Hindu. Sedangkan arsitektur rumah tinggal umumnya disesuaikan dengan kontur tanah dan kondisi alam di setiap daerah di Indonesia. Bahan dan materialnya juga disesuaikan dengan apa yang ada di alam sekitar, mulai dari kayu, bambu, batu, tanah liat, hingga jerami dan rumbia. Contohnya rumah bolon dari Sumatera Utara. Selain disesuaikan dengan kondisi alam, rumah adat di Indonesia turut mencerminkan kebudayaan yang bersangkutan. Contohnya rumah gadang dari Sumatera Barat. 3. Lagu dan musik daerah. Lagu daerah terlahir dari kesenian masyarakat di setiap daerah Indonesia. Lagu daerah ada yang bersifat tembang dolanan yang dinyanyikan dalam permainan anak-anak seperti gundul-gundul pacul dan cublak-cublak suweng dari Jawa Barat. Selain lagu daerah, kekayaan seni musik diantaranya juga tercermin dari bentuk alat musik. Alat musik banyak digunakan sebagai media hiburan, mengiringi suatu pertunjukan ataupun upacara adat. Adapun kelompok karawitan yang berasal dari mancanegara. 1. Grup gamelan Bali, Lila Cita di Inggris. 2. Grup gamelan Jawa, Marsudi Laras dari Belanda. 3. Grup gamelan dari Warsawa, Polandia. 4. Grup gamelan Sekar Jaya dan Korimas dari Amerika Serikat. 5. Grup gamelan Bratislava dari Slovakia. 6. Grup gamelan Carokolaras dari Spanyol. 7. Grup gamelan Lambang Sari dari Jepang. Dan 8. Grup gamelan Montebello dari Italia. 4. Perkembangan seni tari Nusantara. Tarian adat diciptakan untuk berbagai tujuan, seperti hiburan, pemujaan,
penghormatan, penyambutan, pengajaran nilai moral, hingga ucapan rasa syukur. Ada pula tarian adat yang diciptakan untuk mengekspresikan legenda masyarakat setempat, seperti tari jatilan dan reog dari Jawa Timur. Pada umumnya, tarian adat dibedakan sesuai dengan jumlah pemainnya. Ada tarian yang dibawakan sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Contoh tarian yang dibawakan sendiri: 1. Tari Panji Semirang dari Bali. 2. Tari Gambiranom dari Jawa Tengah. Contoh tarian yang dibawakan berpasangan: 1. Tari Serampang 12 dari Sumatera. 2. Tari Kecak dari Bali. Contoh tarian yang dibawakan berkelompok: 1. Tari Saman dari Aceh. 2. Tari Mafia dari Irian Jaya, Papua. Namun, ada pula tarian yang bertransformasi menjadi bentuk tarian baru, seperti tari Ketuk Tilu dari Jawa Barat yang berkembang menjadi tari Jaipong. 5. Seni teater. Teater adalah istilah lain dari drama, tetapi dalam pengertian yang lebih luas, teater adalah proses pemilihan teks atau naskah, penafsiran, penggarapan, penyajian atau pementasan, dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau pirsawan. Cerita teater tradisional berasal dari folklore atau cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Folklore dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari dongeng, legenda, hingga fabel. Contohnya, dongeng Keong Mas dan Ande Ale Lumut dari Jawa Tengah. Adapun contoh teater Indonesia adalah lenong dari DKI Jakarta. Ciri khas dari lenong yang identik dengan humor dan iringan musik gambang kromong dan ditandai dengan dialog berupa gurindam yang didendangkan serta diiringi irama gendang. 6. Seni kostum dan tata rias dalam pertunjukan tradisional. Pertunjukan tradisional seperti tarian adat dan teater tradisional tidak akan lengkap tanpa keberadaan elemen-elemen lain, seperti tata kostum dan tata rias. Tata kostum dan tata rias dalam seni pertunjukan merupakan hal yang penting dan dibutuhkan oleh para penari atau pemain. Bagi para penari, seni kostum dan tata rias yang sesuai akan menambah nilai keindahan pada tarian yang dibawakan. Sedangkan bagi para pemain, tata kostum dan tata rias yang tepat akan memperkuat penokohan dari setiap karakter yang dibawakan. Seni Nusantara di era kemerdekaan. Pada era kemerdekaan, seni budaya juga mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Selain diadakannya koleksi untuk museum, lahir pula organisasi-organisasi seperti Persagi, KBW, Yayasan Siswa Among Beksa, Yayasan Pamulang Beksa Yogyakarta, Irama Citra, Bengkel Teater, Sanggar Bambu, Teater Alam, Parvi, YMI, dan Teater Populer. Seni Nusantara di era digital. Perkembangan teknologi di era digital saat ini membawa banyak keuntungan bagi para seniman. Melalui teknologi, para seniman dapat mempublikasikan karya-karyanya secara langsung dengan mudah dan cepat, yaitu dengan cara memanfaatkan kemudahan internet dan teknologi untuk menciptakan karya seni virtual.